Halo Pak Diki dan teman-teman, perkenalkan saya Sela dengan NPM 22262500087 dari IF61. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan review jurnal atau paper, dan jurnal atau paper yang saya pilih untuk saya review pada kesempatan kali ini itu berjudul Pengelompokan Kasus Tuberkulosis dengan Algoritma K-means berdasarkan kelurahan di Kota Bogor. Tentunya akan ada beberapa hal yang akan kita review dan yang akan kita bahas pada paper kali ini, mulai dari latar belakang masalah, pernyataan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, existing method, kontribusi penelitian, hingga yang paling akhir yang akan kita bahas ialah mengenai hasil penelitian dari paper ini. Baiklah, jadi hal pertama yang akan kita bahas ialah mengenai latar belakang masalah. Apa sih yang melatar belakangi penelitian yang dilakukan pada paper ini? Jadi latar belakang masalah dari paper ini adalah TBC atau tuberkulosis yang merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri atau kuman Mycobacterium tuberculosis dan masih menjadi masalah kesehatan yang serius baik secara global maupun secara nasional, termasuk di Indonesia, terutama di Kota Bogor yang menjadi bagian dari Provinsi Jawa Barat. Di Kota Bogor itu mengalami penyebaran penyakit menular yang relatif cukup tinggi, terutama TBC, demam berdarah atau DBD, dan HIV. Dengan wilayah seluas 11.850 hektar dan terdiri dari 68 kelurahan, terdapat tantangan tersendiri dalam pemantauan dan pengendalian penyebaran TBC. Untuk itu diperlukannya analisis yang mampu memetakan wilayah-wilayah berdasarkan tingkat kasus TBC secara efektif dan efisien. Lalu, hal kedua atau selanjutnya yang akan kita bahas setelah latar belakang masalah adalah pernyataan masalah. Belum terdapatnya sistem klasifikasi atau pengelompokan wilayah kelurahan di Kota Bogor berdasarkan tingkat kasus TBC. Padahal data inilah yang sangat penting dan yang sangat dibutuhkan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam melakukan pencegahan dan penanganan penyakit ini. Tanpa pengelompokan yang jelas atau clustering yang jelas, intervensi menjadi kurang berfokus dan tidak optimal. Itu merupakan pernyataan masalah dari paper ini. Hal selanjutnya yang akan kita bahas atau hal kedua yang akan kita bahas pada paper ini ialah pernyataan masalah. Apa sih pernyataan masalah dalam paper ini? Pernyataan masalah dalam paper ini ialah belum terdapatnya sistem klasifikasi atau pengelompokan wilayah kelurahan di Kota Bogor berdasarkan tingkat kasus TBC. Padahal data ini ialah data yang sangat penting dan sangat berguna sebagai dasar pengambilan keputusan dalam pencegahan dan penanganan penyakit. Tanpa pengelompokan data yang jelas, intervensi menjadi kurang terfokus dan tidak optimal. Nah, setelah kita membahas mengenai latar belakang masalah dan pernyataan masalah dari jurnal ini adalah waktu yang tepat untuk kita membahas mengenai pertanyaan penelitian. Apa sih pertanyaan penelitian yang dapat kita dapatkan atau yang dapat kita pahami dari jurnal atau paper ini? Yang pertama, bagaimana cara mengelompokkan kelurahan di Kota Bogor berdasarkan jumlah kasus TBC menggunakan algoritma K-means? Pertanyaan yang kedua, berapa jumlah klaster atau kelompok yang optimal untuk membedakan wilayah berdasarkan tingkat penyebaran TBC? Pertanyaan ketiga atau pertanyaan terakhir, apakah hasil pengelompokan itu dapat digunakan sebagai acuan dalam pemetaan dan penanggulangan penyakit TBC oleh pihak yang berwenang di Kota Bogor? Hal selanjutnya yang akan kita bahas ialah mengenai tujuan penelitian. Apa sih tujuan penelitian dari paper atau jurnal ini? Jadi, tujuan penelitian dari paper atau jurnal ini itu ada 3. Yang pertama, mengimplementasikan algoritma K-means untuk pengelompokan kelurahan di Kota Bogor berdasarkan jumlah teridentifikasi dan positif TBC. Tujuan penelitian yang kedua, menentukan jumlah klaster terbaik menggunakan metode elbow dan mengevaluasinya dengan menggunakan silhouette coefficient. Lalu tujuan penelitian yang ketiga atau yang terakhir ialah memberikan visualisasi peta sebaran kasus TBC berdasarkan hasil clustering untuk mendukung pengambilan kebijakan yang berbasis dengan data. Nah, setelah kita membahas mengenai tujuan penelitian dari paper atau jurnal ini, hal selanjutnya yang akan kita bahas ialah mengenai existing method atau metode yang digunakan sebelumnya.
Jadi berdasarkan paper ini, penelitian terdahulu itu telah menggunakan algoritma K-means dalam pengelompokan data kasus TBC tingkat provinsi. Contohnya provinsi yang diklasifikasikan menjadi klaster tinggi, sedang, dan rendah. Dan K-means itu juga digunakan karena sederhana, cepat, dan efektif dalam mengelompokkan data berdasarkan kesamaan karakteristik. Lalu beberapa studi juga menggunakan metrik evaluasi seperti SSE dan silhouette coefficient untuk menilai kualitas dari klaster tersebut. Jadi, metode yang digunakan sebelumnya juga hampir sama dengan metode yang digunakan pada paper ini, ialah K-means dengan menggunakan SSE dan silhouette coefficient untuk menilai kualitas klaster. Dan hal selanjutnya yang akan kita bahas setelah existing method ialah kontribusi penelitian. Apa sih kontribusi penelitian yang diberikan dalam paper ini? Jadi, kontribusi penelitian pada paper atau jurnal ini ada 4. Yang pertama, menggunakan data kelurahan, bukan data provinsi atau data kota, sehingga data yang kita dapatkan itu lebih rinci dan lebih relevan untuk implementasi kebijakan lokal. Lalu, kontribusi penelitian yang kedua itu menyediakan visualisasi peta sebaran yang menunjukkan di mana sih kategori tinggi dan rendah dalam kasus TBC di Kota Bogor. Lalu kontribusi yang ketiga, memberikan data dukung yang bisa dimanfaatkan oleh Dinas Kesehatan Kota Bogor untuk menetapkan prioritas wilayah intervensi kesehatan. Lalu kontribusi penelitian yang keempat atau yang terakhir, itu validasi jumlah klaster dilakukan dengan pendekatan ilmiah, seperti menggunakan metode elbow dan silhouette, bukan ditentukan secara subjektif. Jadi itu merupakan kontribusi penelitian dari paper ini. Hal selanjutnya atau hal terakhir yang akan kita bahas ialah mengenai hasil penelitian. Jadi, hasil penelitian dari paper atau jurnal ini saya bagi menjadi beberapa poin agar dapat mudah dipahami. Poin pertama mengenai data. Jadi, pada tahun 2021, jumlah pasien TBC itu menyentuh angka 2.916 orang dengan jumlah penduduk 1.091.396 orang dari total 68 kelurahan yang ada di Kota Bogor. Lalu, rasio teridentifikasi TBC dan rasio positif TBC per kelurahan menjadi variabel utama dalam penelitian ini. Lalu ada beberapa tahapan yang dilalui untuk melakukan penelitian ini. Pertama, mulai dari pra-proses data seperti cleaning dan normalisasi, lalu clustering menggunakan K-means dengan percobaan jumlah cluster 1-6, lalu penentuan cluster terbaik dengan menggunakan metode elbow, dan dievaluasi dengan menggunakan silhouette coefficient. Selanjutnya ada hasil clustering. Jadi clusternya dibagi menjadi 2, ada cluster 1 dan cluster 2. Cluster 1 itu untuk yang rendah dan cluster 2 untuk yang tinggi. Jadi pada cluster 1 yang rendah ini terdapat 46 kelurahan dengan karakteristik jumlah kasus rendah. Dan cluster kedua yang tinggi itu terdapat 22 kelurahan dengan karakteristik jumlah kasus yang tinggi. Selanjutnya itu ada silhouette coefficient, di mana nilai tertinggi itu mencapai atau menyentuh angka 0,5125 yang menunjukkan bahwa 2 klaster adalah yang paling optimal. Selanjutnya ada visualisasi. Jadi pada hasil penelitian ini terdapat visualisasi atau peta sebaran yang menunjukkan warna hijau di mana itu merupakan yang rendah TBC dan yang merah itu yang tinggi TBC. Jadi itu dapat memudahkan identifikasi wilayah prioritas. Selanjutnya atau yang terakhir ialah mengenai insight. Jadi terdapat kelurahan yang padat penduduk di klaster rendah dengan angka kasus tinggi sebagai outlier, contohnya Paledang, serta kelurahan dengan populasi kecil di klaster tinggi dengan rasio kasus yang tinggi. Jadi itulah yang dapat saya review atau yang dapat saya bahas pada paper kali ini dan pada kesempatan kali ini. Sekian yang dapat saya sampaikan pada review paper atau jurnal pada kesempatan kali ini. Saya memohon maaf jika masih terdapat beberapa kekurangan ataupun kesalahan, baik yang sengaja ataupun tidak. Dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan dan telah mendengarkan review paper ini dari awal hingga akhir. Semoga review paper ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.